Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait metode Fuzzy Tsukamoto. Sebelumnya saya ingatkan kepada mahasiswa saya bahwa mata kuliah kecerdasan buatan tugas akhirnya sudah bisa mulai dikerjakan. Ya, silakan dipilih. Setiap kelompok terdiri dari 2 mahasiswa, dan di sini tidak boleh sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian yang set ini ya, ada set itu sesuai dengan kalian apakah kemarin UTS-nya sudah selesai mengerjakan atau belum. Jadi pada saat UTS kemarin masih belum selesai benar, ya belum selesai sampai benar, maka silakan pilih tugas akhirnya yang set soal remedial. Sedangkan yang sudah selesai sampai benar soal UTS-nya, maka silakan pilih yang soal UAS setnya. Nah, sebenarnya beberapa tugas ini sudah saya jelaskan di video saya, nanti bisa dicek mulai dari yang di playlist. Maaf ya. Ini materi mengajar kecerdasan buatan, itu penjelasan saya sudah sangat lengkap, tinggal sama menyimak mulai dari awal sampai akhir. Jadi silakan disimak dan dikerjakan mulai dari awal sampai akhir. Ya. Kalau ada kesalahan silakan di saat tatap muka dengan saya bisa ditanyakan. Karena UAS itu dilaksanakan tanggal tanggal 13. Tanggal 13 dilaksanakan UAS. Jadi pertemuannya tinggal 1 minggu lagi. Terus saya ingatkan lagi, yang misalkan memilih Fuzzy Tsukamoto. Nah, di saya juga ada playlist namanya Fuzzy Tsukamoto. Saya tutup ini, Fuzzy Tsukamoto. Itu penjelasan saya sangat-sangat detail, mulai dari Fuzzy Tsukamoto yang bagaimana, Fuzzy Mamdani yang bagaimana. Nah, nih, ada di playlist logika Fuzzy. Mulai dari ngoding sendiri, ataupun menggunakan MATLAB. Dan juga yang menggunakan bahasa PHP juga ada. Terus secara lengkap bisa disimak sendiri mulai dari awal ya, silakan disimak mulai dari awal. Nah, itu pesan saya. Langsung saja saya mulai. Sekarang saya mau menjelaskan yang Fuzzy Tsukamoto. Langkah pertama, download dulu atau ambil dulu set yang mau digunakan datanya. Misalkan ini saya ngambil data set yang nomor 6, saya ambil dulu set nomor 6. Saya buat file baru, Excel, silakan dipaste. Sudah, saya tuliskan langkah-langkah logika Fuzzy. Kalau kita menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto, Sugino, ataupun Mamdani, itu yang berbeda hanya di tahap diffusi. Jadi langkah pertama membuat grafik keanggotaan atau member dari masing-masing variabel, baik itu variabel input ataupun output. Kemudian membuat rule. Setelah selesai membuat nomor 1 dan 2, baru kita lakukan inputan. Variabel yang diinput kenapa? Misalkan ada 3 ya, silakan diinputkan. Setelah itu tahap inferensi. Nah, disinilah tahap yang berbeda antara Fuzzy Mamdani, Fuzzy Tsukamoto, Fuzzy Sugino. Yaitu tahap diffusifikasi. Kalau diffusifikasi, sekarang saya bahas ke Fuzzy Mamdani misalkan, maka diffusinya menggunakan integral. Nah, saya seringnya menggunakan MATLAB di sini, bahasanya ataupun aplikasinya MATLAB.
karena di situ sudah disediakan proses difusinya yang menggunakan rumus integral itu. Selain itu saya sudah pernah nyoba nyari gimana membuat rumus integral baik bahasa Visual Basic atau PHP ataupun Java. Saya belum pernah menemukan. Itu alasannya kenapa saya tidak menggunakan bahasa selain MATLAB. Tapi kalau Fajri Sukamoto ataupun Sugeno ini bisa menggunakan bahasa apapun. Yang penting kalian paham. Karena dia menggunakan rata-rata rumusnya. Oke. Selanjutnya, karena tahapannya seperti ini, kita mulai nomor 1. Variabel yang pertama kita gunakan apa saja harus digunakan. Oh, misalkan ini saya cari cepatnya ya. Misalkan variabel input yang saya pakai adalah ini kan ada temperatur rata-rata, temperatur maksimum, temperatur minimum. Misalkan yang saya pakai temperatur rata-rata. Jadi ini saya hapus. Misalkan hanya 2 ini. Jadi saya tuliskan temperatur rata-rata. Terus variabel berikutnya ini curah hujan. Misal kalau di sini saya gunakan semuanya membernya 3, baik temperatur rata-rata ataupun curah hujan ataupun harian hujan. Jadi variabel outputnya saya taruh di sini. Variabel output itu adalah banyaknya hujan, jumlah hujan. Nah, misal seperti ini. Nah, dari sini kan ini ada tulisan angkutan atau member. Nah, member itu grafiknya, mohon maaf saya tadi belum sempat membuka MATLAB. Saya hanya membuat grafiknya saja di MATLAB. Sudah. Ini masih belum bisa ini. Saya coba. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan grafik logika fusi, maka library yang kita panggil adalah Anvis Edit. Nanti memanggil, setelah selesai dipanggil nanti muncul seperti ini. Nah, saya di sini hanya menggunakan grafiknya saja. Saya tidak bermaksud untuk menggunakan MATLAB karena tujuan saya di sini menceritakan tugas menghitung manual ini ya. Saya tampilkan lagi. Nah, ini tugas yang saya pilih adalah nomor 21 ini. Membuat prediksi metode Fajri Sukamoto dengan menghitung di Excel. Ya. Jadi di sini saya menunjukkan langkahnya adalah membuat grafik. Nah, saya menggunakan Fajri. Kalau selain Fajri boleh. Ya. Saya menggunakan grafiknya. Di sini kan inputannya harus disetting. Ada berapa? Kalau di sini tadi saya ada 2, yaitu temperatur sama curah hujan. Berarti ini saya tambahkan dulu add variable input. Nah, jadi 2 kayak gini. Terus di sini saya kasih keterangan tadi temperatur. Ini nggak tulis spasi ya. Jadi kalau mau temperaturnya ada rata-ratanya ya dikasih tanda underscore atau digandeng. Terus yang variabel kedua tadi curah hujan. Setelah selesai, saya tunjukkan yang namanya member itu kayak apa. Ini ditulis 2 kali. Nah, dasar kalau kita menggunakan grafiknya adalah model linear itu yang lurus ya, yang lurus, maka grafik keanggotaannya itu ada 2, yaitu hanya 2 ini. Turun ini yang ada warna merah.
sama yang naik. Nah, jika nanti membernya ada 3 contoh, misalkan member itu harus berupa kategori, ya, member itu harus berupa kategori. Tapi kalau inputan dari variabelnya misalkan temperatur atau apa ya, jelaskannya itu, intinya kalau variabelnya rata-rata, maka inputannya angka. Pokoknya kalau inputannya itu pasti harus inputan angka. Tapi kalau kategori member itu harus berupa teks, ya. Terus saya mulai di sini. Saya misalkan saya pakai 3 member, berarti temperaturnya itu rendah, sedang, tinggi. Saya pakai rendah. Nah, ini kan grafik turun. Grafik turun di situ kita menggunakan settingan angkanya berapa, harus diketahui batasnya. Bentar, saya tampilkan di sini. Saya kembalikan. Nah, kita harus menentukan batasnya itu dari sini. Kan tadi kalau membuat grafik itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sedangkan nilai keanggotaan atau membership-nya itu rentangnya 0 sampai 1. Jadi sumbu Y-nya itu 0 sampai 1. Sedangkan kalau grafik yang sumbu X, ya, sumbu X-nya itu adalah nilai inputannya. Jadi nilai inputannya sampai berapa itu harus kita buat batasan. Batasannya kita tentukan di sini. Misalkan saya buat di sini berapa minimum, maksimum, sama rata-rata. Saya semuanya menggunakan fungsi yang disediakan di Excel, yaitu minimum ya min, maksimum juga max, rata-rata average. Sudah. Di sini kelihatan bahwa nilainya sudah muncul. Maka kita bisa membuat batasan. Oh, kalau di sini 2,3, ini 2,3 di sini. Nah, ini bisa kita tentukan. Oh, berarti ini semuanya selisih hanya 1, 1, 1. Jadi boleh kita setting. Oh, berarti untuk yang temperatur itu rentangnya mulai saya buat 20 sampai 28 misalkan. Boleh. Karena di sini rentangnya hanya 1. Kalau 1 ya nanti nilainya ya gimana ya jelaskan. Hitung-hitungannya itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Ya. Terus saya lanjut ke member tadi. Ya, di sini berarti kita tentukan batasnya mulai dari 20 sampai 28. 20, 28. Semua ya, grafik dari variabel temperatur rata-rata ini mulai dari 20 sampai 28. Nah, kita tentukan, nah ini membernya. Mulai dari member rendah. Rendah itu yang garis turun gini, yang warna merah itu. Berarti kita mulai dari 20 sampai 23. Kita buat kayak gitu, 20 sampai 23. Kemudian, nah, kalau nanti membernya 3, berarti yang tengah itu segitiga model. Kalau segitiga berarti ada 3 batas ya, yaitu A, B, C. Ya, karena memang ada rumusnya seperti itu. Nah, ini misalkan saya buat sedang. Temperaturnya sedang. Berarti kalau temperaturnya sedang, berarti kita buat mulai dari 22, 25, 27. Udah seperti ini. Ini boleh. Oh, misalkan saya buat di sini 24,5. Nah, itu juga boleh. Nah, biar pas setengah. Terserah kita sih, tapi kalau berdasarkan tadi maksimumnya 24,5. Rata-ratanya 23. Ini kalau kita buatkan 24. Tapi saya mengubah ini tadi karena rentangnya hanya 1. Terus satunya di sini yang tinggi atau panas. Temperaturnya panas. Kalau ini dingin, misalkan saya ganti dingin juga boleh. Terus yang panas ini misalkan mulai dari 25
6 sampai 28. Nah, selesai grafiknya. Ini adalah grafik keanggotaan untuk temperatur. Saya print screen. Nah, ini bisa kita setting nanti. Jadi kalau saya tulis batas-batasnya, yaitu dingin. Tadi dingin itu 20, 23. Terus, maaf ini saya agak ke bawah. Sedang, tadi batasnya 22, 24.5 sama 27. Karena segitiga itu ABC. Terus panas itu rentangnya 26 sama 28. Selesai. Ini member untuk variabel temperatur rata-rata. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang ini. Curah hujan. Nah, karena curah hujan ini batasnya sudah bagus ya, maksudnya itu rentangnya, maka saya langsung gunakan berdasarkan itu. Berarti saya mulai dari 0.3 ya, kalau koma itu titik di sini, terus tertingginya 599,6. Saya bulatkan 600 misalkan. Ya, kalau dibulatkan kayak gitu. Ini kalau kita bulatkan ya. Berarti kalau kita gunakan sama-sama variabelnya di curah hujan itu 3 member, berarti ya ini. Kalau yang sebelah kiri itu garis turun, sebelah paling kanan garis naik. Nah, yang tengah itu boleh trapesium, boleh segitiga. Ya. Ini saya buat misalkan curah hujannya rendah. Berarti 0,3 sampai 220 misalkan. Atau 230. Terus yang di sini juga gitu. Yang tengah ya, ini tengah, berarti sedang. Mulai dari 0,3 sampai 500. Ya, maaf, 600. Saya buatnya seperti ini. Nah, kemudian yang di sini yang paling kanan berarti rendah, tinggi, curah hujannya tinggi. Saya tentukan di sini berarti tadi 300. Nah, sudah. Ini adalah grafik keanggotaan curah hujan. Semua variabel harus dibuat grafik keanggotaannya. Saya print screen dulu. Nah, ini. Sudah, ini grafik keanggotaan curah hujan. Kita tentukan curah hujan tadi rendah, sedang, tinggi. Batasnya 0.3, 300. Kalau sedang tadi segitiga berarti 0.3, 300 sama 600. Kemudian tinggi 300, 600. Sudah. Nah, sekarang yang variabel output yaitu di sini variabel outputnya, sebentar saya kasih keterangan. Variabel outputnya namanya adalah hujan. Hari ya, ini dalam maksud hari. Nah, kemudian
Ini kita buat dua, misalkan yang tengah saya hapus, berarti tinggal seperti ini. Nah, batasnya sampai berapa ya? Kita lihat, oh tertinggi 30, terendah 4. Ya udah kita buat di sini. 4, 30. Kemudian kita setting, oh ini berarti jumlah hujannya sedikit. Sedikit berarti 4 sampai setengahnya 30 itu 15. Terus banyak. Berarti setengahnya harus bersinggungan ya pada saat kita membuat grafik. Jadi boleh kayak gini 15 sama-sama di sini. Jadi singgungannya cukup sedikit. Nah, kayak gini. Atau kita buat yang sedikit ini kita perlebar, berarti bukan sampai 15, misalkan sampai 20 juga boleh. Udah, kita buat seperti ini. Kita copy, kita hanya butuh grafiknya di MATLAB. Untuk rumusnya semuanya di sini. Saya taruh di Excel. Kalau memang tujuan tugasnya adalah menghitung manual di Excel. Bentar ya, saya cropping dulu biar penataannya enggak lebar. Selesai. Nah, kita lanjut. Tadi hanya dua membernya, yaitu sedikit dan banyak. Sedikitnya tadi batasnya 4 sampai, maaf, gak usah gini ya, hanya 4 terus 20. Terus yang banyak tadi 15, 30. Nah, nulisnya kurang. Sudah selesai, maka kita ikuti tahap berikutnya, yaitu membuat rule. Rule saya tulis di sini. Rule-nya ada berapa? Hitung-hitungannya. Jadi kalau kita variabel inputnya ada 3, hitung-hitungannya berarti ya semua ya, misalkan saya punya variabelnya hitungannya ada 3, variabel input ada 3. Nah, setiap variabel input ada 2 member, berarti kan cara menghitungnya kayak gini. Anggap satu variabel itu pasti mempunyai 2 nilai misalkan. Nah, ini kan member itu nilainya misalkan baik, rendah, misal kayak gitu, baik, rendah. Nah itu, maaf, saya buat bawahnya rendah. Maka kalau variabelnya ada 3, ini kan dipasang-pasangkan. Nah itu maksudnya. Nah variabelnya ada 3, ini kolomnya 3 ya. Nah berarti ini dipasang-pasangkan. Ya, ini dipasang-pasangkan. Totalnya berarti rumusnya berapa? 2 pangkat 3. Nah, ini rumusnya 2 pangkat 3. Sama dengan berapa ya? Kita tulis 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi total rule-nya ada 8. Nah, berhubung di sini adalah variabel inputnya. Variabel input itu ada 2. Nah, setiap itu ada 3. Ya, di sini ada dingin. Maaf, nulisnya sedang, panas. Satunya variabel kedua kolom ya, kalau variabel berarti kolom, rendah, sedang, tinggi. Nah berarti cara memasangkannya rumusnya yaitu 3 pangkat 2 ya. Totalnya berapa ya, kita hitung. Oh, totalnya adalah 9. Kalau kita buat, bener nggak Bu Nafik cerita tadi 9 ya, kita buat langsung aja. Rule-nya berarti ada variabel temperatur, curah hujan. Ini variabel output. Kita buat yang di sini dulu. Saya mulai dari yang sebelah kanan tadi. Rendah, sedang, tinggi. Nah, berarti ini dipasangkan semuanya di ini. Ini caranya pasangkan. Sama seperti kalau kita membuat tabel. Ini juga gitu. Lagi rendah, sedang, tinggi. Nah, temperaturnya dipasangkan dengan sedang. Ini rule-nya. Nah, nanti satunya lagi dipasangkan dengan panas seperti ini.
Sudah, pasti totalnya 9. Nah, selesai. Ya, itu caranya. Nah, variabel outputnya gimana? Kita bisa nyeting. Oh, misalkan temperaturnya dingin, curah hujannya rendah, berarti sedikit. Terus, temperaturnya dingin, curah hujannya sedang, berarti banyak. Ini banyak. Temperaturnya sedang, curah hujannya rendah, berarti sedikit. Sedikit. Saat ini juga sedikit. Bisa. Temperaturnya sedang, curah hujannya tinggi, berarti banyak. Jadi ini outputnya itu angka bisa, kalau fuzzy itu kelas juga bisa, atau kategori. Tapi kalau inputan wajib berupa angka. Ya. Terus temperaturnya panas, curah hujannya rendah, berarti sedikit. Panas, curah hujannya sedang, sedikit. Ini banyak. Selesai rule-nya. Selanjutnya gimana cara menentukan tahap berikutnya? Nah, ini tadi. Lakukan inputan. Nah, ini kita buat inputannya. Ini saya delete aja. Inputannya di sini. Ini saya pakai inputan. Nah, ini nanti inputannya. Sesuai variabelnya. Ini ya. Saya kasih warna kuning. Silakan diinputan di sini. Terus berikutnya dihitung membernya di sini. Rumus aslinya itu hanya ada naik dan turun. Saya buatkan rumusnya naik dan turun. Saya buat rumus yang turun dulu. Rumus turun. Buku yang saya pakai ngajar yaitu miliknya Ibu Sri Kusumade. Nama bukunya atau judul bukunya adalah Logika Fuzzy. Warna bukunya hijau. Ya. Saya langsung ke rumus. Nah, ini saya buat rumus yang turun dulu. Kalau mau mencari nilai membernya atau keanggotaannya, ya berarti rumusnya adalah mu, simbol mu ini kayak gini. Nah ini. Nah disesuaikan, ya disesuaikan nanti. Kalau nama membernya dingin ya ditulis di sini dingin. Tapi kalau di situ sedang apa disesuaikan ya. Pokoknya saya buat mu. Ya. Mu-nya akan bernilai 1 if jika nih kurang jarak. If jika nilai inputannya itu disimbolkan X. Jika X kurang dari sama dengan batas yang sebelah kiri sendiri, berarti disimbolkan A. Terus mu bernilai 0 jika X lebih dari sama dengan batas yang paling kanan dari mu tadi. Ya. Misalkan di sini saya gunakan simbolnya B. Nah, jika tidak itu semua, berarti mu sama dengan rumusnya B, ini pembagian ya. Nah, saya gunakan rumus pembagian. B dikurangi E, B dikurangi A. Ini rumusnya. Nah, kalau mau dapat nilai Z, itu nanti diinferensi, dipakai untuk diinferensi dari rule-nya. Nilai Z. Maka rumusnya ya Z sama dengan A jika mu sama dengan, biasanya di sini disimbolkan alfa, sudah enggak mu. Ya.
alfa sama dengan 1. Z sama dengan B jika alfa, ini kurang jelas, alfa sama dengan 0. Nah, jika tidak sesuai semua itu, berarti rumusnya Y sama dengan B dikurangi alfa dikalikan, jadi saya nggak ngasih tanda apa-apa, itu kali berarti, atau titik itu kali ya, B dikurangi A. Selesai. Ini rumus turun ya. Nanti kalau mau cari rumus yang segitiga gimana ya, berarti ikuti, oh ada turun ada naik, segitiga kan kayak gini ya, turun naik ya, ikuti. Kalau rumus naik gimana, saya copy aja, tinggal ngubah gitu aja ya, biar nggak banyak nulisnya, atau saya nulis lagi aja nggak apa-apa. Naik alfa, maaf, saya di sini kalau untuk membership simbolnya mu. Mu sama dengan 1 if jika X lebih dari sama dengan B. Nah, sebelah kanan. Pokoknya dibalik. Terus mu sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan A. Jika tidak sesuai semua dengan yang kondisi atas, berarti mu rumusnya adalah X dikurangi A B min A. Kalau bawah sama semua, rumusnya B min A. Terus kalau mau mencari nilai Z, rumusnya berarti simbolnya Z. Z sama dengan A jika alfa, di sini simbolnya jadi alfa. Alfa sama dengan 0. Z sama dengan B jika alfa sama dengan 1. Jika tidak sesuai semua, berarti rumusnya Z sama dengan A plus alfa dikalikan, saya simbolkan titik, B min A. Ini sudah rumusnya. Oke, gunakan rumus ini. Jadi agak besar ya. Ini saya edit biar agak besar dikit. Nah, udah. Yes, alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Berarti kalau dingin, ini kan turun tadi ya grafiknya. Jadi kita ikuti if jika nilai inputan kurang dari batasnya tadi, kurang dari sama dengan batasnya tadi 20, ya, berarti nilainya adalah 1. Jika tidak, berarti if lagi ngecek jika inputan lebih dari sama dengan batasnya, yaitu tadi B-nya itu 23, yang sebelah kanan ya, berarti nilainya 0. Jika tidak, berarti ikuti rumus, berarti B 23 dikurangi A 20, dikurangi X ya, X dibagi 23 dikurangi 20, sudah dapat nilainya. Ini bisa kita copy ke yang sama-sama sini, cuma kita rubah batasnya. Di sini tadi 0,3, terus di sini 300, ini 300 batas atasnya, terus 0,3. Selesai. Sedang sekarang
sedang itu segitiga, berarti kemungkinan ada yang sebelah kiri, kemungkinan ada sebelah kanan. Itu rumus saja. If misal ini yang sebelah kiri, ya kemungkinan di sebelah kiri. Dia berarti ataupun sebelah kanan yang apa yang bawah itu kan pasti 0 nilainya. Jadi member keanggotaan itu hanya antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Kalau sama hitungannya kayak gitu keliru berarti. Ya. Jadi di sini kita buat or jika nilai inputan kurang dari sama dengan batas bawahnya adalah 22 atau sebelah kanan sendiri berarti 27. Berarti inputan lebih besar sama dengan 27. Maka nilainya 0. Kemudian kita cek lagi if jika nilai inputan sama dengan yang di tengah pas berarti 24.5. Berarti nilainya 1 yang di tengah. Ya. Jika tidak berarti if kemungkinan yang sebelah kiri berarti yang naik. Nah, sebelah kiri itu yang naik. Oh berarti rumusnya N. Jika inputannya ini lebih dari 22 N kurang dari 24, kurang dari 24.5, berarti rumusnya yang naik ya, naik rumusnya itu saya kasih kurang dikurangi 22 dibagi 24.5 dikurangi 22. Sudah. Nah, selain itu berarti yang sebelah kanan, maka rumusnya yang turun berarti 27 dikurangi 24 dikurangi dibagi 27 dikurangi 24.5. Selesai. Ini saya copy, saya gunakan yang sedang di sini. Kita tinggal merubah posisinya nilai batas. Kurang dari 0.3, lebih dari 300, 600. Di sini tengahnya berarti 300, lebih dari 0,3, kurang dari 300, 0,3, 300, 0,3. Nah, di sini 600, terus di sini 600 dikurangi 300. Sudah. Tinggal yang panas. Jadi ini masih tahap menghitung member atau keanggotaan ya. Jadi di sini masih inputan itu untuk menghitung nilai ini. Ya, saya lanjut di sini ya. 8 inputan variabel menghitung nilai keanggotaan. Kalau sama lihatnya setengah-setengah maka pasti nggak paham. Kadang kalau kita sudah lihat penuh mulai dari awal sampai akhir aja kadang masih nggak paham. Jadi pesan saya disimak mulai dari awal sampai akhir semua video terkait yang logika fusi. Ya. Terus sekarang yang panas itu grafik yang naik. Yang naik rumusnya berarti if jika inputan kurang dari sama dengan batasnya 26 berarti nilainya 0, tidak sesuai rumus itu ya. Terus kalau if inputan lebih dari sama dengan batas B-nya berarti 28 berarti nilainya 1. Jika tidak sesuai semua berarti inputannya dikurangi 26 dibagi 28 kurangi 26. Selesai untuk panas. Member panas. Kita ganti batasnya berarti di sini 300, 600, 300, 600 kurangi 300. Sudah.
Selanjutnya kita mulai ke inferensi. Maaf, inferensinya ini agak saya geser ya, biar nanti bisa ada tempat. Nah, di sini nanti inferensinya. Mulai dari nilai alfa. Ini alfa, ini Z. Alfa berarti rule ya. Rule-nya kalau kita tulis kayak gini. Contoh nomor 1, rule nomor 1 berarti if jika temperatur sama dengan dingin, N operatornya N, curah hujan sama dengan rendah, berarti then output sedikit. Nah, ini namanya rule. Nah, ini namanya rule. Nah, di sini kalau operatornya N, berarti di sini harus menggunakan minimum. Min, dingin dengan sedang. Kita lanjut dulu. Min, dingin dengan sedang. Dan min, dingin dengan tinggi. Kemudian min, sedang dengan rendah. Min, sedang dengan sedang. Min, sedang dengan tinggi. Berikutnya, min panas. Panas dengan rendah. Min, panas dengan sedang. Min, panas dengan tinggi. Kita cek lagi, ini pokoknya mencari minimum. 13, 18, 13, 19, 13, 20, 14, 18, 14, 19, 14, 20, 15, 18, 15, 19. Oke, sudah. Tinggal menentukan Z. Nilai Z-nya kita ikuti rumus yang sudah saya buat tadi. Ya, rumusnya. Kemudian kita tinggal mengetahui, oh ini sedikit, oh ini banyak. Kita tentukan dari batas itu. If, ya, sedikit berarti batas bawahnya 4, batas atasnya 20. Ya. If, jika alfanya sama dengan, ini sedikit itu berarti turun ya. Jika alfanya sama dengan 1, berarti nilai Z-nya adalah 4. If jika alfanya sama dengan 0, berarti nilai Z-nya adalah B, 20. Jika tidak, berarti rumusnya adalah 20 dikurangi alfa dikali 20 dikurangi 4. Itu batasnya. Sudah. Sedikit itu mana saja ya, kita copy. Sedikit. Ini sedikit. Kita sesuaikan. Oke. Ini sedikit. Ini sedikit. Sudah. Oh, tadi belum saya simpan, maaf. Mau kita fungsi tugas 2021-2022. Kita lanjut yang banyak. Berarti rumusnya if jika banyak itu yang bawahnya kan. Tadi makanya saya geser buat untuk. Jika nilai alfa sama dengan 0, yang naik berarti Z-nya sama dengan 15. If jika nilai alfa sama dengan 1, berarti Z-nya sama dengan B30. Kemudian jika tidak sesuai berarti alfanya adalah 15 ditambah alfa dikalikan 30 dikurangi 15.
Silakan di cross check. Ya. Ini kalau sudah kita copy untuk yang sama-sama. Nah, ini selesai untuk rumus dari inferensi. Jadi inferensi seperti ini. Nah, sedangkan yang difusifikasi karena rumusnya rata-rata, itu berarti ini dikalikan dulu, ini hasil perkalian. Alfa dikalikan Z. Jadi ini hasil perkaliannya. Ini terus dijumlah. Nah. Ini. Auto zoom karena rumusnya diambil dari jumlah perkalian alfa terhadap Z dibagi jumlah alfa. Juga di zoom. Sudah. Kita cukup mengasih inputan satu aja. Karena di sini tugasnya adalah menghitung selisih error. Saya kembalikan lagi. Karena ini mix speaker saya nggak bisa sama kamera kamera dari PC-nya. Udah, saya lanjut. Jadi tugasnya di sini adalah menghitung selisih error. Selisih error kalau kita menggunakan rumus main, ya, soalnya kan saya mengerjakan nomor 21. Selisih error kalau kita menggunakan rumus main, itu rumusnya adalah data aktual dikurangi hasil prediksi. Nah, ini di mutlak. Di mutlak itu kayak gini. Mutlak itu absolut. Ya. Absolut. Kalau di Excel bisa absolut. Jadi kalau misalnya kita mau memprediksi inputan yang pertama ini hasil prediksinya. Ya, hasil prediksinya. Kita inputkan di sini. Di situ 23,2. Muncul kan ya nilai. Curah hujan misalkan 188. Udah muncul. Nah, nilai Z itu di sini variabel output. Z itu hasil prediksi. Inferensi kan tadi rata-rata ya. Berarti ini Z-nya, rumusnya adalah jumlah dari alfa kali Z ini dibagi alfa. Udah, ini dapatnya 13. Saya tulis di sini berarti hasil prediksinya 13. Loh, terus tadi rumus selisih errornya gimana? Saya tambahkan. Bentar ya. Ini apa? Nah, ini selisih errornya. Selisih errornya berarti berapa, Bu? Ya udah tulis rumusnya tadi. Data aktual di absolut. Absolut itu ABC. APS. Data aktual ini dikurangi hasil prediksi ini. Nah, udah ketemu. Ini bisa kita geret. Kalau selisih rata-rata berarti ini di average. Nah. Ini kan belum muncul nilainya, Bu. Ya, gampang nanti kita isi. Berikutnya, kita cukup isi ini aja, yang warna kuning. Nanti secara otomatis sudah muncul. Ini 23.1. Terus di sini 189.1. Nah, kalau ini dibulatkan, ya sama 13 juga. Nah, terus kita inputan yang baris ke-3. Baris ketiga ini. Yaitu 23,4. 318.6. Nah, di sini kalau kita bulatkan jadinya 12. Inputan berikutnya juga gitu. 23.6. Terus di sini 285.2. Nah, di sini kalau kita bulatkan ya tetap 10. Ya, hari kan tidak ada ya koma. Kemudian inputan berikutnya 23.4. 322.4. Oh, di sini kalau kita bulatkan 12. Kemudian
23.1 58.8. Nah, di sini 14. Berikutnya 23.1 0.3. Nah, di sini 13. Berikutnya 23.6 6.9. Nah, bulatannya 10. Saya selesaikan semua. 2.8 43.2 10 hasilnya. Yang ini ya, ini merah itu artinya tidak boleh di maaf, warnanya merah. Atau saya buat biru. Nah, ini hasilnya. Nggak perlu di ini, nggak perlu diketik, yang diketik cuma yang warna kuning. Saya lanjut, berarti di sini 24.5 37.9. Nah, bulatannya berarti 8. Jadi yang ini yang apa kita ketik ya, berdasarkan hasil prediksinya hanya kuning, jadi kuning itu yang kita ketik. Berikutnya 23.9 455. Nah, 18. 23.7 311.5. Nah, kita bulatkan tetap 9. Terus saya lanjut 23.8 392.8 12. Terus di sini 24 194.4. Nah, nilainya 11. Ini 24.1 442.3 17. Ini 24 559.6 26. 24 327.2 8. 23.7 139.3 12. 23.3 182.3 13. 23.6 128.7 selesai. Nah, ini 12. Akhirnya ketemu selisih rata-ratanya adalah 9,75. Selisih tertinggi yaitu di sini. Nah, ini 16. Selisih terendah itu ada 3 ini. Nah, nilai 3 itu ya selisihnya. Itu cara pengerjaan untuk tugas menghitung prediksi menggunakan Fuzzy Tsukamoto di Excel. Ya, tahapannya sudah saya sampaikan di sini. Saya kasih jarak lagi. Nah, ini tahapannya. Ikuti video dari awal sampai akhir biar paham. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.